Banyak sekarang ini orang membahas soal oligarki. Tapi, apa sudah paham yang dimaksud? Bagaimana dengan konteksnya? Nyambung nggak? Ini yang kadang membuat kita sering tertawa sendiri. Orang bicara dengan topik tertentu, tapi jadinya ngalor ngidul. Yang kebanyakan diketahui awam bahwa oligarki itu adalah pemerintahan yang dikuasai oleh beberapa orang atau kelompok untuk kepentingan orang atau kelompok tersebut. Sebelum jauh belajarnya, kita pahami dulu soal konteks yang dimaksud dalam pembahasannya. Dalam teori akademik biasanya menggunakan perspektif teoritis. Jadi memang kalau mau bicara tataran akademik, memang benar pengertian di atas, yang kemudian dibandingkan dengan demokrasi. Dalam demokrasi, teorinya tidak akan terjadi demokrasi langsung. Rakyat dan atau bawahan hanya ikut tanpa kontribusi. Kok ada terminologi bawahan? Ya, jika dalam pemerintahan ada istilah pemimpin atau pemerintah, ada pula yang dipimpin atau rakyat. Hal ini sama dengan sebuah perusahaan. Meski tidak mutlak sama, ada manajer, ada pula buruh atau pekerja atau bawahan. Namun tidak sama jika dikaitkan soal pemilikan. Bangsa ini bukan milik pemerintah. Pemiliknya, kedaulatan adalah rakyat. Sementara pemilik perusahaan adalah owner. Bawahannya adalah orang yang dibayar. Dalam sistem demokrasi langsung, one man, one voice. Itu benar. Namun mengikuti perkembangan, hal tersebut sudah tidak mungkin lagi sepenuhnya dilakukan. Ada faktor pertumbuhan dan penambahan jumlah penduduk yang semakin banyak. Bayangkan jika tiap warga atau penduduk didengar satu persatu suaranya, pasti membutuhkan waktu lama, tidak efektif dan tidak efisien. Untuk itu dalam sistem negara modern, model demokrasi langsung diganti dengan perwakilan, parlemen dan partai politik. Dan menambah kewenangan penguasa, misalnya mengambil keputusan dan membuat kebijakan. Meski begitu, penguasa diharapkan berdiri untuk kepentingan semua, tidak hanya untuk kepentingan segelintir orang. Begitupun penguasa harus berdiri independen, tidak berada di bawah kepentingan kelompoknya, oligarki. Yang disebut dengan orang atau kelompok yang bisa mengatur kekuasaan, yang kemudian disebut oligarki itu adalah kalangan elit yang menjadi pendukung utama kekuasaan. Dia bisa partai politik maupun pemodal, atau bisa diistilahkan pemilik saham kekuasaan. Sehingga semua kebijakan pemerintah diputuskan oleh dan untuk pemilik saham. Itu yang disebut oligarki secara perspektif idealis. Namun juga perspektif lain yang perlu diingat, secara realistis dan pragmatis, apakah bisa demikian? Secara teori dan idealis memang harusnya bisa. Namun belum pernah terjadi ada kekuasaan yang terbebas dari campur tangan kekuatan lain. Persoalannya, seberapa kuat kekuasaan tersebut dipengaruhi, bahkan disetir kekuatan oligarki itu. Oligarki pada prakteknya juga terkait dengan istilah koalisi. Sedang koalisi ini adalah istilah yang umum dalam politik, sangat biasa. Kekuasaan politik yang kuat, maka butuh koalisi yang kuat pula. Namun bagaimana agar koalisi tersebut tidak menyandera penguasa? Kan begitu. Setiap kandidat yang ikut dalam kontestasi politik, baik di daerah maupun nasional, pasti membutuhkan dukungan partai politik maupun pemodal. Bahkan sekedar untuk menjadi calon saja sudah membutuhkan parpol. Berbeda dengan pilkada yang bisa melalui jalur independen. Di tingkat nasional seperti pilpres tidak bisa. Capres, cawapres harus lahir diusung parpol. Lantas, apakah parpol pendukung tersebut bukan oligarki? Apakah bisa capres-cawapres hanya didukung rakyat? Kan tidak bisa begitu jika bicara dengan perspektif pragmatis dan realistis. Lantas, bagaimana jika ada orang yang ingin bikin gerakan anti-oligarki? Jika bisa, ya tunjukkan saja. Misalnya, Anies diyakini mewakili mereka yang anti-oligarki.
Buktikan dia bisa nyapres tanpa didukung, diurus, dan diatur parpol dan pemodal. Apakah bisa hanya didukung relawan Anies? Ya tidak mungkin. Kemudian, Jokowi disebut pemerintahan oligarki. Yang mana? Jokowi tidak ada yang bisa mengatur. Bahkan PDIP dan Megawati pernah tidak sama kebijakannya dengan Jokowi. Lihat kasus PDIP yang kekeh menyodorkan Budi Gunawan sebagai Kapolri. Beberapa kali PDIP pun menyerang kebijakan Jokowi, juga dengan partai lain. Namun lihat, justru partai yang terlihat kini semakin patuh dan takluk kepada Jokowi. Karena bagi Jokowi tidak ada beban. Dia tidak pilih-pilih. Kalau salah, beri sanksi. Kalau baik, ya dipuji. Jika Jokowi dan koalisi serta dengan menterinya terlihat kompak, apa kemudian disebut oligarki? Haritanu yang dianggap dekat dengan penguasa saja bahkan protes ke Menko Polhukam Mahfud MD soal pemadaman TV analog. Jadi banyak orang yang bicara dan kritis soal oligarki, tapi konteksnya tidak jelas. Menyebabkan jadi bahan candaan dan ketawaan banyak orang. Kritik Jokowi oligarki, tapi tidak melihat siapa di belakang pencapresan Anies. Di sana ada Yusuf Kalla, Sofyan Wanadi, Surya Paloh, belum lagi dari keluarga Cikeas yang punya gerbong panjang sebagai jaring bisnisnya. Akankah dukungan mereka diabaikan begitu saja oleh Anies dan timnya? Tidak ada makan siang gratis. Ingat, begitu kira-kira. Artikel ini ditulis Agung Wibawanto yang disadur dari redaksi Indonesia.com dengan judul Percayalah, tim Anies bingung sendiri soal oligarki. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma, Karisma 90.